What's up? Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, di sela-sela presentasi livery baru, Rossi kemarin mengadakan acara tahunannya yaitu 100 km The Champion. Dan rumor segera merebak bahwa dengan status KTM yang tanda tanya untuk tahun 2026, Rossi menginginkan Acosta di skuadnya. Dan mungkinkah ini ada hubungannya dengan kontrak Morbidelli yang juga cuma 1 tahun? Apa Acosta akan menjadi penerus Marc Marquez tahun 2027 nanti jika Marc Marquez memutuskan pensiun atau kembali ke Honda dengan regulasi baru? Dan juga ada statement mengejutkan dari Pecco Bagnaia soal Marc Marquez untuk tahun depan, dan seperti apa lengkapnya kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Di Italia, Valentino Rossi kabarnya ingin Pedro Acosta bergabung dengan VR46 secepatnya. Reuni Valentino Rossi dan Pedro Acosta di Tafulia akhir pekan lalu telah menimbulkan rumor di Italia. Acosta yang ikut serta dalam acara 100 km Champion kemarin bukan perjalanan pertama bagi Acosta ke rumah Valentino Rossi. Namun di Italia, ada laporan bahwa Rossi ingin membicarakan bisnis dengan Acosta. Lebih dari sekedar mengikuti lomba 100 km di lintasan datar. Pedro dan Valentino tampaknya lebih tertarik pada pertukaran kata-kata dan bertatap muka atau bahasa Indonesianya ngobrol-ngobrol tentang masa depan yang sudah ada saat ini. Demikian laporan dari Gazzetta. Juara dunia 9 kali asal Pesaro ini punya ide yang jelas dan konon dia juga mengincar kudeta mendatangkan Acosta ke VR46 miliknya. Kapan? Sesegera mungkin. Acosta bersinar di musim MotoGP pertamanya dan dengan cepat mendapatkan promosi dari tim satelit KTM ke pabrikan pada tahun 2025. Dia akan berpasangan dengan Brad Binder tahun ini. Tetapi meski memiliki 4 pembalap tangguh, KTM punya kekhawatiran besar di luar lintasan. Masalah keuangan mereka yang muncul sejak berakhirnya musim MotoGP tahun lalu telah terdokumentasi dengan baik. Produsen tersebut memiliki utang sekitar 1,8 miliar. KTM menegaskan, kekhawatiran soal uang itu tidak akan menghambat program balap mereka. Namun kini, Acosta mungkin sedang mendengarkan Rossi, dan legenda MotoGP itu memiliki sesuatu yang besar untuk ditawarkan. Tim VR46 Rossi sekarang menjadi tim satelit utama Ducati sejak hengkangnya Pramac ke Yamaha. Tahun ini, untuk pertama kalinya, VR46 akan memiliki satu Ducati spek pabrikan. Fabio Di Gia akan mengendarai motor terbaik di musim ini. Sementara, rekan setimnya Franco Morbidelli akan memiliki motor berusia 1 tahun. Acosta akan memiliki jalur langsung ke mesin teratas MotoGP jika dia ingin pindah ke tim Rossi. Meskipun harus menunggu, paling cepat adalah tahun 2026. Dia terikat kontrak dengan KTM selama beberapa tahun. Tapi kekhawatiran mereka di luar lintasan akan menjadi yang paling utama dalam pikirannya. Dan salah satu efek berantai terbesar dari kondisi keuangan KTM adalah masa depan aset berharga mereka, Acosta. Dan sebelumnya, Morbidelli mengungkapkan bahwa di VR46 kini dia menghadapi tekanan. Runner-up juara dunia tahun 2020 itu mendapatkan kesempatan kembali di Ducati pada tahun 2025 yang akan menjadi musim emosionalnya sepanjang karir GP-nya. Karena Morbidelli berada di tim VR46. Sudah ada tanda-tanda sebelumnya 2 hari setelah final MotoGP 2024 ketika Morbidelli muncul untuk pertama kalinya di pit tim VR46 dengan racing suit yang baru. Setelah 1 tahun yang sangat beragam di Prima Pramac Racing, Morbidelli menyelesaikan musim dengan poin yang sama dengan Alex Marquez di posisi ke-9 dalam kejuaraan dengan pembalap GP24 saat ini. Pembalap Romawi itu harus mencari tempat baru karena Pramac bergabung ke Yamaha dengan proyek barunya. Fakta bahwa Morbido mendapatkan akomodasi di tim akademi sponsor Valentino Rossi adalah sebuah keberuntungan bagi dia. Meski berganti tim, pembalap dengan ibu asal Brasil dan ayah berkebangsaan Italia ini merupakan salah satu dari sedikit pembalap yang mengawali musim kemarin dengan teknologi yang sama dengan pembalap pabrikan. Morbidelli pada dasarnya mengambil alih Ducati 2024 miliknya dan menggunakan motor yang sangat familiar baginya itu dari Pramac ke dalam tim VR46. Sementara tim yang dikelola oleh Pablo Nito hanya memiliki material tahun lalu yang tersedia untuk kedua pilot pada tahun 2024.
Unit dari Tafulia kini menerima pabrikan ketiga Ducati saat ini yang diberikan kepada Fabio Di Gia. Bagi Franco Morbidelli di tahun 2025, ini tidak lain adalah bertahan hidup sebagai pembalap MotoGP. Sekali lagi, hanya dibekali kontrak 1 tahun. Jadi, runner-up 2020 itu harus melangkah. Jika pembalap berusia 30 tahun itu tidak menemukan jalan kembali ke performa terbaik dalam karirnya, maka akan sulit mendapatkan tempat di pedok elit MotoGP pada tahun 2026. Morbidelli menyadari hal tersebut dan kini harus mengubah tekanan yang ada menjadi energi positif. Meski Morbidelli berada dalam situasi kekeluargaan, hasil olahraga di olahraga profesional lah yang diperhitungkan. Sang pilot, di momen yang sama dengan Acosta yang menempati posisi keempat di acara 100 km Champion mentornya Rossi bersama temannya Andrea Migno akhir pekan lalu, menggambarkan situasinya seperti ini secara spiritual. Ini adalah perasaan yang luar biasa, motivasi lain di pundak saya. Mengenakan warna Valentino Rossi adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang penting. Anda harus tahu di mana Anda berdiri. Anda berada di tim pembalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP, baik di lintasan maupun di media. Rossi sulit digantikan, kita harus akui itu. Jadi Anda bisa bayangkan menghirup atmosfer ini. Morbidelli, yang merupakan salah satu pilot awal Akademi VR46 di Tafulia, dia melanjutkan. Ini sedikit lebih banyak tekanan, tapi saya menyukainya. Dan ada lebih banyak hal penting yang harus dilakukan di trek sekarang. Bagi Morbidelli, dengan pribadinya yang introvert, persiapan dalam kondisi fisik yang sehat untuk musim ini sangat penting. Karena hal itu benar-benar mengacaukan dirinya setahun yang lalu. Morbidelli mengalami cedera serius pada saat tes pribadi dengan Superbike di Portimao. Baru pada pertengahan musim MotoGP yang panjang, pembalap Italia itu mampu fit kembali. Nah, dengan kondisi Morbidelli yang jika tak dapat mencapai targetnya, dan prospek KTM yang entah bagaimana, apakah tim VR46 akan menjadi loncatan Acosta untuk bisa ke pabrikan Ducati? Dan di hari peluncuran Ducati, Pecco menjelaskan bahwa dia akan membiarkan Marc Marquez tetap jahat, sedangkan Pecco akan terus menjadi pria sejati. Pecco Bagnaia telah memulai musim yang dia harapkan akan menjadi jalan untuk kembali meraih gelar juara MotoGP. Pembalap Italia itu tidak dapat mengalahkan Jorge Martin pada 2024. Meskipun telah meraih 11 kemenangan di balapan utama. Sebagian besar karena kesalahan yang dilakukan pada saat sesi sprint race. Jadi, setelah musim dingin yang penuh dengan analisis kesalahan, sang juara 2022 dan 2023 kini telah pulih dan siap untuk kembali. Tentu saja, 2025 tidak akan menjadi tahun yang biasa, baik baginya maupun bagi Ducati. Dengan kedatangan Marc Marquez di tim pabrikan. Juara dunia 8 kali ini juga akan menjadi ancaman bagi pembalap kelahiran Turin itu dengan upayanya meraih gelar ke-9. Semua mata tertuju pada keduanya untuk melihat bagaimana mereka akan bekerja sama. Proyek ini menjadi pusat perhatian sejak diumumkannya mereka akan bertandem. Dalam kata pertamanya di acara tersebut, Bagnaia mengomentari atmosfer yang luar biasa di dalam tim dan bagaimana mereka telah mendukungnya selama 5 tahun bersama tim Borgo Panigale. Yang berharap untuk memiliki tahun yang lebih luar biasa dari sebelumnya nantinya. Dengan adanya pasangan yang kuat antara nomor 63 dan juga 93. Dalam 5 tahun terakhir, saya selalu menemukan atmosfer yang luar biasa di tim. Banyak dukungan dari berbagai sudut pandang. Kemajuan telah kami capai, membuat saya bangga. Melihat tim yang begitu kuat dan yang terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Saya berharap bisa melanjutkan hal yang sama. Motornya bagus, saya rasa kami sudah siap. Dari segi hasil, 2024 sangat luar biasa. Dengan 11 kemenangan, namun pada akhirnya kami tidak berhasil meraih gelar. Musim dingin ini, saya mencoba menganalisis berbagai hal, berbagai elemen, semua kesalahan saya. Dan ada beberapa hal yang bisa kami tingkatkan sebagai sebuah tim. Kami memulai dengan motivasi ekstra. Kami memiliki rekan tim yang baru, yang dalam 2 pekan ke depan, kami akan memulai melanjutkan pekerjaan yang sangat penting. Semoga pemenangnya adalah orang yang harus menang. Saat ini, semuanya sangat menyenangkan dan menggairahkan bagi saya. Saya tidak sabar untuk menutup apa yang kami lewatkan tahun lalu. Salah satu gambaran musim dingin adalah Davide Tardosi meminta Pecco untuk tidak bersikap sopan di tengah perebutan gelar MotoGP dengan Martin Crown kemarin. Ada banyak pembicaraan tentang sikap Bagnaia menjelang duelnya dengan Marc Marquez.
Seorang yang reputasinya menunjukkan bahwa dia akan memberikan banyak tekanan pada pembalap asal Turin itu. Pecco ditanya MotoGP, apakah dia akan bersikap kurang sopan pada 2025 di depan rekan setimnya? Dia menjawab dengan jujur, saya akan membiarkan Marc Marquez menjadi orang jahat dalam tanda petik. Saya adalah seorang pria sejati. Saya akan selalu seperti itu dan tidak akan berubah. Dia kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana hubungan mereka. Ini sangat menarik. Ini adalah tim terkuat di grid, jadi saya pikir kami dapat mengambil keuntungan dari itu dan mencoba mempelajari beberapa hal dari Marc Marquez. Saya pikir Marc Marquez akan beradaptasi dengan sangat baik dengan tim. Di bagian pertama tes, kami akan bekerja sama untuk meningkatkan motor dan mencoba untuk pergi ke balapan pertama dalam kondisi siap. Dan kemudian, apapun yang terjadi, akan terjadi. Tapi saya yakin dan percaya diri bahwa potensi kami bisa setara di setiap balapan. Berada di posisi pertama dan kedua, dan motor akan memungkinkan kami untuk melakukannya. Jadi, siapapun yang menang, akan menang. Wah, kalau Acosta, Marquez, Pecco ada di Ducati. Kira-kira gimana MotoGP? Akan semakin seru atau makin monoton? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.